Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Ratnasari. Dan saya Muhammad Robi Udin. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi psikologi pendidikan, yaitu tentang teori belajar behavioristik dan aplikasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu teori belajar yang berpijak pada pandangan behaviorisme. Teori behaviorisme menurut Trondike. Teori belajar dikenal dengan istilah koneksionisme, merupakan rumpun yang paling awal dari teori behavioristik. Teori ini memandang bahwa yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi atau menghubungkan antara kesan indera stimulus dengan dorongan yang muncul untuk bertindak respon yang disebut dengan connecting. Menurut teori ini, tingkah laku manusia tidak lain dari suatu hubungan stimulus-respon. Siapa yang menguasai stimulus-respon sebanyak-banyaknya ialah orang yang pandai dan berhasil dalam belajar. Pembentukan hubungan stimulus-respon dilakukan melalui ulangan-ulangan. Dengan eksperimennya, belajar pada binatang yang juga berlaku bagi manusia yang disebut Trondike dengan trial and error. Jadi, dalam melakukan suatu perbuatan belajar akan dicapai hasil yang memuaskan apabila individu siap menerima dan melakukan sesuatu dengan tidak ada hambatan. Hukum latihan law of exercise. Prinsip dalam hukum latihan ini adalah tingkat frekuensi. Yang kedua yaitu teori behaviorisme menurut Skinner. B.F. Skinner terkenal dengan teori pengkondisian operan, yaitu suatu bentuk pembelajaran di mana konsekuensi perilaku menghasilkan berbagai kemungkinan terjadinya perilaku tersebut. Penggunaan frekuensi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk mengubah perilaku itulah yang disebut dengan pengkondisian operan. Prinsip teori Skinner ini adalah hukum akibat, penguatan, dan konsekuensi. Penguatan adalah suatu konsekuensi yang meningkatkan peluang terjadinya suatu perilaku. Yang ketiga, teori behaviorisme menurut Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan teori conditioning klasik, yaitu sejenis pembelajaran di mana sebuah organisme belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasikan stimulus dengan respon. Menurut Guthrie, tingkah laku manusia itu secara keseluruhan merupakan rangkaian tingkah laku yang terdiri atas unit-unit. Unit-unit tingkah laku ini merupakan respon-respon dari stimulus sebelumnya, dan kemudian unit respon tersebut menjadi stimulus yang kemudian akan menimbulkan respon bagi unit tingkah laku yang berikutnya. Demikian seterusnya, sehingga merupakan deretan tingkah laku yang terus-menerus. Selanjutnya saya akan membahas tentang belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Contoh, seorang anak mampu berhitung penjumlahan dan pengurangan. Meskipun dia belajar dengan giat, tetapi dia masih belum bisa mempraktekkan penjumlahannya. Maka ia belum bisa dikatakan belajar karena ia belum menunjukkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajar. selanjutnya yaitu aplikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Penekanan proses belajar menurut teori behaviorisme ini adalah hubungan stimulus dan respons. Dengan demikian, agar pembelajaran di kelas menjadi efektif, hendaknya guru perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, yaitu guru
hendaknya memilih jenis stimulus yang tepat untuk diberikan kepada peserta didik agar dapat memberikan respons yang diharapkan. Yang kedua, guru hendaknya menentukan jenis respons yang harus dimunculkan oleh peserta didik. Yang ketiga, guru perlu memberikan reward atau hadiah yang tepat untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan muncul dari peserta didik. Yang keempat adalah guru hendaknya segera memberikan umpan balik atau feedback secara langsung, sehingga si peserta didik ini dapat mengetahui apakah respons yang diberikan telah benar atau belum. Begitulah cara pengaplikasian menurut teori belajar behaviorisme. Yang selanjutnya adalah kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, yaitu memisahkan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapatkan pengakuan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Yang ketiga, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan lebih optimal. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik terdiri dari 4 landasan: koneksionisme, pengkondisian, penguatan, dan operan conditioning. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata maupun salah pengucapan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.